Apakah Anda merasa telah bekerja keras, tetapi hasilnya kurang memuaskan? Atau pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah perubahan kecil bisa memberi dampak yang signifikan pada bisnis atau rutinitas Anda? Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Pada kesempatan ini, kita akan membahas buku 80-20 Sales and Marketing karya Perry Marshall. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari prinsip 80-20 yang dapat membantu Anda untuk menjadi lebih fokus, efisien, dan menguntungkan. Bab 1. Memahami prinsip 80-20. Prinsip 80-20 adalah konsep penting dalam penjualan dan pemasaran yang seringkali diabaikan. Konsep ini menyatakan bahwa sebagian kecil dari upaya kita biasanya memberikan hasil yang besar. Misalnya, bila 80% kontribusi penjualan ternyata berasal hanya dari 20% pelanggan Anda, maka Anda seharusnya lebih memberikan perhatian kepada 20% pelanggan Anda tersebut, karena merekalah yang menjadi kunci bisnis Anda. Sebagai contoh, jika Anda memiliki sebuah kedai kopi, di mana 80% pelanggan Anda hanya membeli kopi, sedangkan 20% sisanya memesan makanan dan datang bersama teman-teman mereka, maka Anda seharusnya memberikan member card atau diskon khusus kepada pelanggan ini. Karena hal ini akan membuat mereka merasa dihargai dan pada akhirnya menjadi promotor bisnis Anda. Prinsip 80-20 juga sangat penting dalam mencari target audience. Jangan mencoba untuk menarik semua orang, tetapi fokuslah pada industri spesifik Anda dan tarik pelanggan atau klien yang sesuai. Lalu, berikan pelayanan terbaik saat mereka datang. Prinsip 80-20 adalah cara berpikir yang baik bagi bisnis dan pelanggan Anda. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ini, maka Anda akan menemukan peluang baru. Bab 2. Fokus prospek yang layak. Pernahkah merasa membuang waktu dan tenaga untuk calon pelanggan? Mari kita ubah cara lama itu dengan cara yang lebih baik. Bayangkan ini seperti membuat filter di email Anda untuk menghilangkan email yang tidak penting. Strategi penjualan yang baik itu seperti mengatur email. Anda harus tahu dan memilah calon pelanggan sebelum menghabiskan waktu dan tenaga. Cara pertama, finansial. Dalam penjualan, tujuan utama bukan hanya mendapatkan persetujuan pelanggan, tetapi juga memastikan mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi komitmen. Sebelum mempresentasikan proposal, pertimbangkan terlebih dahulu anggaran atau kemampuan belanja dari prospek pelanggan Anda. Cara kedua, kebutuhan mendesak konsumen. Jika prospek pelanggan Anda tidak memiliki masalah yang memerlukan solusi langsung yang bisa disediakan oleh produk atau layanan Anda, maka proses closing penjualan mungkin memakan waktu lebih lama. Namun jika produk atau layanan Anda bisa menangani kebutuhan mendesak mereka, maka closing penjualan bisa selesai dengan lebih cepat. Cara ketiga, calon pelanggan atau prospek harus tertarik dengan unique selling proposition atau USP Anda, karena jika tidak, mereka tidak akan melakukan pembelian. Cara keempat, otoritas. Pastikan Anda berkomunikasi dengan individu yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan pembelian. Terakhir adalah kecocokan. Pertanyaannya adalah, apakah produk atau layanan Anda selaras dengan rencana prospek pelanggan Anda? Sebagai contoh, jika mereka sedang merencanakan modernisasi dan produk Anda memegang peranan penting dalam rencana tersebut, maka ini merupakan suatu kecocokan yang sempurna. Bab 3. Unique Selling Proposition. Prinsip Pareto atau prinsip 80-20 diperlukan dalam menentukan unique selling proposition. Prinsip ini membantu untuk mengidentifikasi dan memfokuskan usaha pada 20% USP produk atau layanan yang dapat menghasilkan 80% pengembalian bisnis. Ini memungkinkan bisnis untuk memprioritaskan sumber daya dan usaha mereka pada aspek-aspek yang paling penting dan berdampak bagi keberhasilan mereka, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Prinsip ini diterapkan oleh Domino's Pizza di mana mereka fokus pada pengiriman cepat dan kesegaran. Domino's Pizza tidak hanya menjual pizza, tapi mereka juga janji akan mengirim dalam 30 menit. Ini adalah fokus yang membangun 80% bisnis mereka. USP Anda harus bisa berubah dan menyesuaikan diri dengan kekuatan terbesar Anda. Selalu perbaiki dan sesuaikan 20% fitur unik Anda berdasarkan opini pelanggan. USP yang dirancang dengan baik berdasarkan prinsip 80-20 tidak hanya menarik pelanggan,
tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dan mengubah pelanggan menjadi advokat merek yang setia. Bab 4. Fokus pelanggan VIP. Penggunaan data pelanggan secara bijaksana sangat penting di dunia yang dipenuhi data. Gunakan metode 80-20 dan RFM atau Recency Frequency Monitor untuk menemukan pelanggan VIP Anda yang paling berharga. Sebagai contoh, dalam bisnis penjualan motor, pelanggan VIP mungkin mereka yang sering membeli motor baru atau sering melakukan servis. Analisis data Anda dengan kerangka RFM. Pertama, ketahui seberapa baru mereka melakukan pembelian. Kedua, seberapa sering mereka membeli atau servis. Ketiga, berapa banyak uang yang mereka keluarkan. Dengan pemahaman ini, Anda bisa menyesuaikan strategi pemasaran Anda. Misalnya, buat promo khusus untuk pelanggan yang sering servis. Atau memberikan penawaran khusus untuk mereka yang sering membeli motor baru. Ingatlah, fokuskan kerja keras Anda pada 20% pelanggan yang memberikan 80% keuntungan. Dengan cara ini, Anda tidak hanya menjalankan bisnis, tapi Anda mengendalikannya. Kesimpulan, prinsip 80-20 dalam penjualan dan pemasaran menyarankan fokus pada 20% pelanggan atau tindakan yang menghasilkan 80% keuntungan. Ini meningkatkan efisiensi, menguntungkan, membantu menemukan peluang baru, dan mengelola pertumbuhan bisnis. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang Anda dapatkan dari video ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan komen channel Si Karyawan Pintar.